Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir kami dengan matkul analisa algoritma menggunakan metode brute force dan divide and conquer. Next. Sebelum itu, perkenalkan, saya Faradi Basumena dengan NIM 2022-31006 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 2022-31011. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu brute force. Nah, brute force ini merupakan pendekatan dalam ilmu komputer dan matematika yang mengacu pada strategi pemecahan masalah dengan cara yang paling sederhana dan langsung. Pendekatan brute force biasanya melibatkan mencoba semua kemungkinan solusi secara berurutan atau dengan cara yang sistematis tanpa mempertimbangkan apakah ada cara yang lebih efisien atau lebih cerdas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari divide and conquer. Divide and conquer adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide and impress, yaitu strategi memecah pasukan menjadi beberapa kumpulan pasukan untuk menyerang musuh. Strategi ini dikembangkan pada komputer sains sehingga menjadi strategi fundamental dalam memecahkan masalah yang dikenal dengan nama divide and conquer. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada perbedaan metode brute force dan divide and conquer. Nah, untuk pendekatan dasarnya yaitu brute force ini melibatkan pencarian solusi dengan mencoba semua kemungkinan secara sistematis sampai solusi yang benar ditemukan. Untuk divide and conquer sendiri, dia itu masalah yang memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil, menyelesaikan submasalah tersebut dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi dari masalah asli. Yang kedua ada kompleksitas waktu. Untuk metode brute force sendiri memiliki kompleksitas waktu yang tinggi karena harus memeriksa semua kemungkinan. Untuk metode divide and conquer sering kali lebih efisien dibandingkan brute force karena hanya memecahkan submasalah yang relevan dan menggabungkan hasilnya. Lanjut untuk efisiensi. Nah, itu metode brute force sendiri, metode ini biasanya tidak efisien untuk masalah berskala besar karena jumlah kemungkinan yang harus diperiksa dapat menjadi sangat besar. Untuk divide and conquer sendiri biasanya lebih efisien untuk banyak masalah besar terutama yang memiliki sifat rekursif alami. Next. Di sini kita akan di sini kita buat program brute force dan divide and conquer untuk menghitung frekuensi elemen dalam subarray. Lanjut untuk gambar di atas fungsinya yaitu untuk matplotlib pyplot digunakan untuk membuat histogram frekuensi elemen dalam array. Untuk collection conquer digunakan untuk menghitung frekuensi elemen dalam array secara efisien. Next. Nah, untuk gambar yang di atas ini fungsinya untuk menggunakan metode brute force untuk menghitung frekuensi elemen X dalam array R. Selanjutnya ada menggunakan sum 1 for element in array if elemen sama dengan X untuk menghitung jumlah kemunculan X dalam array. Next. Selanjutnya itu pada gambar di atas fungsi ini tuh untuk menghitung rata-rata mean dan median dari array R. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua elemen dan membagikannya dengan jumlah elemen n. Median dihitung dengan mengurutkan array dan mengambil nilai tengah jika jumlah elemen genap. Median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Next. Nah, untuk gambar di atas ini fungsinya untuk menemukan elemen dengan frekuensi tertinggi dalam array R.
menggunakan conker untuk menghitung frekuensi setiap elemen dalam array. Mode ini adalah elemen dengan nilai frekuensi tinggi. Next. Nah, untuk source code di atas ini fungsinya untuk membuat histogram dari frekuensi elemen array R dan juga menggunakan counter untuk menghitung frekuensi elemen dan matplotlib untuk memplot histogram. Untuk source code di atas fungsinya untuk mengambil input array dan elemen yang akan dicari dari pengguna dan juga mengubah input string menjadi list integer. Dan juga jika input tidak valid, pengguna diminta untuk mengulang input. Next. Nah, untuk source code di atas ini, fungsi ini adalah fungsi utama untuk menjalankan program, memanggil take input untuk mengambil input dari pengguna, dan juga menghitung dan menampilkan frekuensi elemen X, main, median, dan modus dari array, dan juga membuat dan menampilkan histogram dari frekuensi elemen dalam array. Next, karena bagian ini tuh memastikan bahwa main hanya akan dijalankan jika script ini dijalankan sebagai program utama, bukan diimport sebagai modul. Dan untuk kompleksitas waktu sendiri dari source code di atas, def count itu fungsinya untuk menggunakan list compression untuk menghitung frekuensi elemen X dalam array R. Dalam skenario terburuk, fungsi ini harus memeriksa setiap elemen dalam array satu per satu. Dan juga kompleksitas waktunya ON, di mana N adalah panjang array R. Next, dari source code di atas, nah ini tuh menghitung melibatkan menjumlahkan semua elemen dalam array dan membagikan dengan N. Kompleksitas waktunya ON mengurutkan array R untuk menghitung median. Kompleksitas waktu ON log N menggunakan algoritma pengurutan efisiensi seperti team sort digunakan oleh Python sort mengakses elemen tengah dari array yang sudah diurutkan untuk menghitung median. Untuk kompleksitas waktunya itu O1, kompleksitas waktu totalnya O n log n. Baik, untuk source code di atas itu tuh membuat counter dari array R untuk menghitung frekuensi setiap elemen. Kompleksitas waktunya ON, mencari elemen dengan frekuensi tertinggi menggunakan max. Kompleksitas waktunya ON, kompleksitas waktu totalnya ON. Next. Selanjutnya yaitu ada source code di atas itu membuat counter dari array R, kompleksitas waktunya ON, membuat plot histogram menggunakan matplotlib, kompleksitas waktunya OK, di mana K adalah jumlah elemen unik dalam R, namun kompleksitas biasanya K jauh lebih kecil dari N. Kompleksitas waktu totalnya adalah ON. Nah, selanjutnya itu kita mengambil input dari pengguna dan memperasingkannya ke dalam list R. Kompleksitas waktunya ON, di mana N adalah jumlah elemen yang dimasukkan oleh pengguna. Next. Nah, selanjutnya dari source code di atas ini tuh menggabungkan semua fungsi di atas. Kompleksitas waktu dan fungsi main adalah yang paling tinggi di antara fungsi-fungsi yang dipanggilnya. Kompleksitas waktu totalnya untuk main adalah O n log n karena fungsi kalkulator statistik memiliki kompleksitas waktu tertinggi. Next.
Baik, selanjutnya itu untuk kesimpulannya, kompleksitas waktu dari program secara keseluruhan adalah Big O and Log N yang didominasi oleh langkah pengurutan dalam fungsi calculate statistik. Fungsi-fungsi lainnya memiliki kompleksitas Big O N dan Big O1, sehingga kontribusi terbesar terhadap kompleksitas waktu total berasal dari pengurutan array. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program tentang divide and conquer. Pada bagian pertama ini itu ada isi dari library-nya. Kita mengimport library yang pertama itu ada matplotlib pyplot, digunakan untuk membuat grafik dan plot khususnya histogram. Collection counter digunakan untuk menghitung frekuensi elemen dalam array dan menemukan modus. Trading digunakan untuk menjalankan tugas perhitungan frekuensi secara membagi array menjadi dua bagian dan memproses secara bersamaan untuk mengkaitkan dia. Selanjutnya ada bagian dari dev count, fungsi count r low high x menghitung frekuensi elemen dalam array menggunakan pendekatan rekursif. Memecah array menjadi dua bagian hingga mencapai kondisi dasar di mana array hanya terdiri dari satu elemen atau tidak valid. Selanjutnya di sini ada bagian dari parallel count. Ini fungsinya untuk menghitung frekuensi elemen X dalam array secara paralel menggunakan trading. Lalu fungsi keduanya itu untuk membagi array menjadi dua bagian dan memprosesnya secara bersamaan menggunakan dua thread. Bagian selanjutnya itu ada calculate statistiknya. Fungsinya menghitung mean dan median dari array. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua elemen dan membaginya dengan jumlah elemen. Median dihitung dengan mengurutkan array terlebih dahulu, kemudian mengambil elemen tengah atau rata-rata dua elemen tengah jika jumlah elemen genap. Baik, bagian selanjutnya itu ada find mode. Fungsi find mode di sini itu menemukan elemen dengan frekuensi tertinggi atau modus dalam array. Menggunakan counter dari mode collection untuk menghitung frekuensi setiap elemen. Selanjutnya di sini untuk bagian plot histogram itu fungsinya membuat histogram frekuensi elemen dalam array menggunakan matplotlib. Fungsi yang keduanya itu untuk menggunakan counter untuk menghitung frekuensi elemen dan kemudian memplotnya. Untuk bagian dari tag input, itu fungsinya mengambil input array dan elemen yang akan dicari dari pengguna. Yang kedua fungsinya itu untuk mengubah input string menjadi list integer. Bagian selanjutnya di sini ada main. Fungsi main di sini fungsi utama yang mengatur alur program, mengambil input dari pengguna, menghitung frekuensi elemen X, menghitung mean dan median, menemukan modus dan membuat histogram ketika digital langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kompleksitas waktu dari divide and conquer-nya. Dan itu dari fungsi call dan berburu. Kita membagi array menjadi dua bagian dan memanggil fungsi count untuk setiap bagian. Pembagian dan penambahan hasil kursi adalah operasi konstan Big O1. Dengan demikian, kompleksitas waktu dari fungsi ini adalah Tn sama dengan 2Tn per 2 plus Big O1. Menggunakan master theorem, untuk rekursi ini, kita dapatkan bahwa kompleksitas waktunya adalah Tn sama dengan Big On. Untuk fungsi parallel count-nya, membagi array menjadi dua bagian adalah Big O1, memulai dua thread untuk memproses kedua bagian secara paralel. Masing-masing thread menjalankan fungsi count yang memiliki kompleksitas Big On per 2. Karena kedua thread berjalan secara paralel, waktu yang dibutuhkan dalam waktu maksimum dari keduanya yaitu Big O N per 2. Dengan demikian, kompleksitas waktu dari fungsi ini adalah Big O N. Kalkulasi statistik dan median dari array, analisis kompleksitasnya adalah
adalah sebagai berikut. Menghitung MEAN membutuhkan penjumlahan semua elemen dan pembagian dengan jumlah elemen yang memerlukan waktu big O(n). Yang kedua itu menghitung median membutuhkan pengurutan array yang memiliki kompleksitas big O(n) log n. Jadi kompleksitas waktu dari fungsi ini adalah big O(n) log n. Untuk fungsi find mode di sini membuat counter memerlukan waktu itu big O(n), menjadi mencari elemen dengan frekuensi tertinggi memerlukan waktu big O(n). Jadi kompleksitas waktu dari fungsi ini adalah big O(n). Untuk fungsi plot histogram membuat counter memerlukan waktu itu big O(n). Menggambarkan histogram menggunakan matplotlib memerlukan waktu big OK, di mana K adalah jumlah elemen unik dalam array. Dalam kasus terburuk, K bisa sama dengan N. Jadi kompleksitas waktu dari fungsi ini adalah big O(n). Untuk fungsi take input, fungsi ini mengambil input dari pengguna. Kompleksitas waktu dari fungsi ini tergantung pada jumlah elemen yang dimasukkan oleh pengguna yang adalah big O(n). Untuk fungsi main ini menjalankan semua fungsi di atas. Kompleksitas waktu dari fungsi main adalah gabungan dari kompleksitas waktu semua fungsi yang dipanggil di dalamnya. Yang pertama itu ada take input, big O(n), yang kedua parallel count, big O(n), yang ketiga calculate statistik itu big O(n) log n, yang keempat itu ada find mode big O(n), dan yang kelima itu ada plot histogram big O(n). Jadi kompleksitas waktu total dari program ini adalah big O(n) plus big O(n) plus big O(n) log n plus big O(n) plus big O(n) sama dengan big O(n) log n. Jadi kesimpulan untuk kedua programnya, yaitu keuntungan program 2, penggunaan trading dapat memberikan keuntungan nyata dalam skenario di mana prosesor memiliki banyak core. Misalnya dalam array yang sangat besar, program 2 dapat menyelesaikan perhitungan frekuensi elemen lebih cepat karena menggunakan 2 thread yang berjalan paralel. Kerugian program 2 itu trading menambahkan kompleksitas dan overhead management thread. Pada array yang kecil, keuntungan dari trading mungkin tidak signifikan dan bisa saja lebih lambat karena overhead dari manajemen thread. Keuntungan program 1 lebih sederhana dan lebih mudah dipahami tanpa overhead dari trading. Secara keseluruhan, program 2 lebih efisien pada array besar dan prosesor multicore karena memanfaatkan paralelisme, sementara program 1 lebih sederhana dan cukup efisien untuk array kecil hingga menengah. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.